Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan membacakan quotes-quotes menarik dari buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Nah, buku ini tuh menggambarkan tentang seorang anak pengembala yang mana dia mendapatkan mimpi berulang kali tentang harta karun di Mesir. Nah, dari perjalanannya ini dia bertemu dengan banyak orang yang memberikan pengalaman-pengalaman hidup, ilmu-ilmu hidup yang bermanfaat bagi dia. Menurut aku, buku ini cocok banget bagi orang-orang yang sedang mengejar mimpinya karena kita akan mendapatkan suntikan semangat dari buku ini dan kita juga akan tetap realistis menghadapi hal-hal yang akan kita temui selama perjalanan dalam menggapai impian kita. Quotes yang aku bacakan mungkin akan berhubungan tentang bagaimana si Santiago ini meyakinkan dirinya untuk mengejar impiannya tersebut, bagaimana ketika dia kebingungan dan juga bagaimana ketika dia menemukan hal-hal yang membuatnya meragukan impiannya dan ingin untuk tidak melanjutkan impiannya tersebut. Oke, quotes pertama yaitu takdir adalah apa yang selalu ingin kau capai. Semua orang ketika masih muda tahu takdir mereka. Pada titik kehidupan itu, segalanya jelas, segalanya mungkin. Mereka tidak takut bermimpi, mendambakan segala yang mereka inginkan terwujud dalam hidup mereka. Tapi dengan berlalunya waktu, ada daya misterius yang mulai meyakinkan mereka bahwa mustahil mereka bisa mewujudkan takdir itu. Dari buku ini, aku mendapatkan perspektif baru bahwa tidak semua orang itu akan terus mempertahankan mimpinya untuk terus dia kejar gitu. Jadi akan ada beberapa orang yang dia akan cukup puas ketika dia memiliki mimpi tersebut. Di sini ada diceritakan seorang pengusaha penjual kristal. Nah, dia ini juga memiliki impian untuk pergi ke Mekah. Jadi dia ini orang Islam dan dia mengumpulkan uang untuk pergi ke Mekah. Namun ketika dia sudah punya cukup uang, dia tidak cukup berani untuk menitipkan tokonya tersebut kepada orang lain. Jadi dia tetap di sana dan malah sekarang tokonya itu lebih sepi. Jadi dia tidak memiliki modal untuk berangkat ke Mekah. Kemudian kata si penjual kristal tersebut begini. Sebab justru impian hendak pergi ke Mekah lah yang membuatku bertahan hidup. Impian itulah yang membantuku menjalani hari-hariku yang selalu sama ini. Kristal-kristal bisu di rak-rak itu, serta makan siang dan makan malam di kedai jelek yang itu juga. Aku takut kalau impianku menjadi kenyataan, aku jadi tidak punya alasan lagi untuk hidup. Yang aku suka juga dari novel ini, dia tidak hanya muluk-muluk tentang semangat gitu untuk meraih impiannya, tapi di sini juga diceritakan si Santiago ini kayak merasa kebingungan apakah aku harus lanjut atau enggak, karena dia diberatkan pilihan untuk melanjutkan perjalanannya ke piramida yang mana itu jaraknya masih jauh atau pulang ke tempat asalnya dan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya sebelum dia memutuskan perjalanan ini. Namun yang aku suka dari si Santiago ini, dia punya mindset bahwa sebenarnya dia 2 jam lebih dekat dengan harta karunnya. Fakta bahwa 2 jam itu mulur menjadi 1 tahun penuh bukanlah masalah baginya. Hal itu membuat aku sangat speechless karena jarang banget ada orang yang berpikiran bahwa oke, walaupun jarakku baru segini tapi itu juga suatu progres buat aku kayak gitu. Walaupun buku ini menyemangati kita untuk terus menggapai mimpi kita, buku ini juga memberikan perspektif bahwa kita tuh harus hidup di masa sekarang. Karena kan kita belum tentu akan hidup sampai besok atau 1 menit lagi, kita kan nggak tahu ya. Jadi kita tuh harus hidup di masa sekarang ini, kita harus menikmati waktu-waktu di sini, saat ini, sekarang juga. Nah, perspektif itu aku dapat dari cerita bahwa mereka ini di suatu karavan di padang pasir. Nah, pada saat itu di perjalanan itu terdapat perang, jadi berkemungkinan bahwa mereka akan terkena perang tersebut. Nah, dari pemimpin karavan tersebut mengatakan bahwa kalau sedang makan, hanya urusan makanlah yang kupikirkan. Kalau sedang berjalan, aku berkonsentrasi pada urusan berjalan. Kalau aku mesti bertarung, maka mau mati hari apapun tidak ada bedanya bagiku. Sebab aku tidak hidup di masa lalu ataupun di masa depan. Aku hanya tertarik pada saat ini.
berbahagialah orang yang bisa berkonsentrasi hanya untuk saat ini. Menurut aku itu bagus banget, karena ya kita harus tetap menikmati waktu sekarang walaupun kita tetap punya target di masa depan. Novel ini juga dibumbui tentang cerita yang romantisme begitu. Jadi si Santiago ini dia bertemu dengan wanita bernama Fatimah. Nah, mereka tuh saling jatuh cinta di sini. Jadi si Santiago ini jadi merasa terhalang untuk melanjutkan perjalanannya mencari harta karunnya tersebut. Kemudian si Fatimah mengatakan bahwa, "Maktub, kalau aku memang bagian dari mimpimu, suatu hari nanti kau pasti kembali. Padang gurun ini mengambil kaum pria kami, dan mereka tidak selalu kembali lagi. Kami sudah tahu itu, dan kami sudah terbiasa. Mereka yang tidak kembali menjadi bagian dari awan-awan, bintang-bintang yang bersembunyi di jurang-jurang, dan air yang memancar dari dalam bumi. Mereka menjadi bagian dari segala sesuatu. Mereka menjadi jiwa dunia. Tapi ada juga orang-orang yang pulang kembali. Wanita lainnya ikut bahagia, sebab mereka yakin suami-suami mereka juga akan kembali suatu hari nanti. Aku suka memandangi wanita-wanita itu dan merasa iri akan kebahagiaan mereka. Sekarang, aku pun akan menjadi salah satu wanita yang menunggu-nunggu. Aku wanita gurun, dan aku bangga akan hal itu. Aku ingin suamiku bebas mengembara, seperti angin yang berembus di bukit-bukit pasir. Dan kalau terpaksa, aku akan menerima bahwa dia telah menjadi bagian dari awan-awan, bintang-bintang, serta air di padang pasir." Di sini ada selipan cerita menarik menurut aku, karena ada satu orang yang dia itu ingin tahu masa depannya dan dia datang ke peramal. Kemudian peramal tersebut mengatakan bahwa kalau hal-hal baik yang terjadi tentu akan menjadi kejutan menyenangkan. Kalau hal-hal buruk yang terjadi dan kau sudah tahu sejak semula, belum apa-apa kau sudah menderita jadinya. Menurut aku tuh bagus juga, karena ya kalau kita sudah tahu dari awal mungkin kita akan lebih santai-santai ya dalam mengejar impiannya. Tapi kalau misal kita udah tahu kalau kita akan gagal, maka kita juga tidak akan berusaha lagi untuk mendapatkan hal tersebut. Mungkin dalam setiap perjalanan menuju tujuan ya, kita tuh pasti menghadapi fase-fase di mana sangat berambisi, bersemangat, kemudian juga ada fase-fase di mana down, terus kita mungkin merasa ini udah di luar batas kita, jadi kita berserah kayak gitu. Nah, di sini si Santiago juga ada fase di mana dia tuh berserah banget. Apabila besok dia sudah meninggal, maka dia sudah merasa kalau oke, nggak apa-apa karena aku udah melakukan hal yang terbaik selama ini. Dia udah menjual domba-dombanya, dia udah jadi penjual berlian tadi. Kemudian dia juga udah bertemu dengan si Fatimah ini, dia sudah melakukan yang terbaik selama perjalanan dia untuk mencari impiannya tersebut. Menurut aku ini bagus banget, karena ketika kita udah berjuang sekuat tenaga dan mungkin akhirnya tidak sesuai, itu juga tetap akan bernilai. Setidaknya dia akan menang, setidaknya dia akan berhasil di hatinya dia sendiri. Oke, kita kembali lagi di cerita tentang si Fatimah dan Santiago ini. Nah, Santiago ini mendapatkan nasihat bahwa cinta tak pernah menghalangi orang mengejar takdirnya. Kalau dia melepaskan impiannya, itu karena cintanya bukan cinta sejati, bukan cinta yang berbicara bahasa dunia. Dan kemudian akhirnya si Santiago ini memutuskan untuk pergi melanjutkan impiannya tersebut. Ketika seseorang memutuskan untuk percaya pada mimpi-mimpinya dan mengusahakan mimpi-mimpinya tersebut, bukan berarti orang tersebut tidak merasakan takut kegagalan untuk mencapai mimpi tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang sedang memperjuangkan mimpinya, kata-kata ini akan membantu menenangkan hati teman-teman. Jadi, quotes-nya, katakan pada hatimu, rasa takut akan penderitaan justru lebih menyiksa daripada penderitaan itu sendiri. Dan tak ada hati yang menderita saat mengejar impian-impiannya. Sebab, setiap detik pencarian itu bisa diibaratkan pertemuan kembali dengan Tuhan dan keabadian. Oke, itu merupakan beberapa quotes menarik menurut aku. Dan aku tetap merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman, karena menurut aku pemahaman setiap orang dari proses membaca yang utuh dapat menghasilkan insight yang berbeda-beda. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.